Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nanas sebuah pepaya dimakan tengah samudra. Perkenalkan hamba Putri Purnama dari kelas 8 F yang imut juga ceria. Saya di sini akan membawakan sebuah cerita mengenai pahlawan Banten, Yus Sultan Ageng Tirtayasa. Di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, berdirilah sebuah kerajaan Islam sekitar tahun 1526. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan berkembang sangat pesat. Kesedihan pun tidak dapat dihilangkan ketika Sultan kelima telah tiada. Namun setelah kesedihan atas kehilangan kepemimpinan di kerajaan, hadirlah tokoh baru yang menjadi panutan bagi penduduk kerajaan Banten, Yus Sultan Ageng Tirtayasa. Kejayaan pun dapat tercapai, namun siapa sangka kejayaan itu dapat hilang. Awal kisah setelah beberapa bulan kemudian, setelah penobatan pengangkatan Sultan Ageng. Tugas-tugas kesultanan ia kerjakan dengan amat baik, mulai dari membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan menemukan solusi di setiap permasalahan sosial. Hal tersebut membuat kerajaan Banten berkembang sangat pesat, dan oleh sebab itu Belanda mulai datang dan memata-matai kerajaan dan keluarga sultan. Wilma, benar apa yang dikatakan jenderal. Kerajaan Banten so strategis, air tanah yang subur dapat menguntungkan kita. Pihak VOC harus segera menguasainya. Dan kita harus mencari cara untuk menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang Sultan. Kita mata-matai saja dulu. Dan kita harus segera menghancurkannya. Apa kau masih meragukan kemampuanku? Oke, darling, ayo. Kedua pasuti Belanda yang bernama Wisset II itu mulai mencari cara untuk menguasai Banten. Mereka pun mulai datang ke kerajaan. Namun siapa sangka kedatangan mereka ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Mereka pun akhirnya diusir dari kerajaan. Sesepuh, apakah tindakanku mengusir mereka seperti tadi itu salah? Bagaimana jika mereka akan memulai penyerangan? Bukannya aku takut untuk berperang, tapi aku tidak bisa membayangkan berapa banyak nyawa yang akan mati. Rakyat akan celaka. Tidak, Bantuan. Tindakanmu sudah sangat amat bijaksana. Bagaimanapun, kita kembali. Jika peperangan benar akan terjadi, tenang saja. Prajurit kita terkenal sangat tangguh dan berani. Mereka tidak akan takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya harus bersiap-siap, berusaha, dan bertawakal. Kau benar, Sesepuh. Terima kasih telah mendampingiku dan selalu mendukungku di setiap keadaan. Terima kasih. Itu sudah menjadi tugasmu sebagai pembimbingmu, Sultan. Permasalahan pun tidak sampai di situ. Pihak VOC mulai menyerang kerajaan. Mereka mulai memblokade kapal dan menghancurkan kapal-kapal nelayan. Sultan Ageng pun menyerahkan sebagian prajuritnya untuk mengamankan kapal tersebut. Dan berakhir, kapal-kapal VOC pergi. Beberapa tahun kemudian, Sultan Ageng mulai memikirkan kerajaan dan anak-anaknya. Sultan Ageng memberikan anak-anaknya tugas. Sultan Haji diberikan tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat, sedangkan Pangeran Ayu Purbaya diberi tugas untuk menjaga kedamaian dan mengambil alih keamanan. Kedua anaknya menjalankan tugasnya dengan amat baik. Namun, Sultan Haji merasa iri kepada Ayu Purbaya karena ia selalu dipuji oleh ayahandanya lantaran mengerjakan tugasnya dengan amat baik. Padahal ia juga mengerjakannya dengan baik. VOC mengetahui hal tersebut dan menggunakan hal ini sebagai kesempatan. Wisset dan Wilma mulai memengaruhi Sultan Haji agar percaya padanya dan mengikuti dirinya untuk menghancurkan Sultan. Sultan Haji, apa yang terjadi? Mengapa ekspresi seperti sedang kesal? Siapa kalian berani-beraninya dan aku malu? Oh, aku Wilma dan ini suamiku Wisset. Oh, aku Sultan Haji, putra mahkota di kerajaan ini.
sudah tahu banyak tentang ini. Tapi ada apa? Apa yang membuatmu kesal, Gusti? Aku hanya merasa ayahanda memiliki kasih. Aku selalu iri pada ayah kebaya yang selalu diperhatikan. Apakah ini hanya firasatku saja? Sebenarnya berat untuk mengatakan ini. Tapi kemarin ayah lihat ayahandamu dan Ayu Purbaya sedang mendiskusikan sesuatu mengenai kekuasaan. Sepertinya adikmu akan menguasai kerajaan ini. Itu benar. Aku juga mendengarnya sendiri. Benarkah? Ayahku tidak mungkin seperti itu. It's very well, Sultan. Aku merasa ayahandamu lebih menyayangi Ayu Purbaya daripada ibu. Mendengar perkataan Yusuf dan Nima, Sultan Haji mulai berpikir, sepertinya benar apa yang mereka katakan. Dia pun mulai menyusun rencana untuk menyerang ayahandanya sendiri bersama kedua pastor Belanda itu. Penyerangan mulai terjadi ketika mereka bertiga memasuki kerajaan dan langsung menyerang. Ayahanda pun menjelaskannya bahwa hal tersebut tidak seperti apa yang dipikirkannya, dan berharap tidak terpengaruh oleh omongan pastor itu. Namun Sultan Haji tetap teguh pada pendiriannya tersebut. Ia terus menyerang kerajaan dan keluarganya sendiri. Ayu Purbaya pun kalah dan diasingkan oleh pihak VOC. Sedangkan Sultan Ageng, dia melarikan diri demi kerajaan Banten. Namun beberapa hari kemudian pihak VOC menemukan Sultan Ageng dan menangkapnya. Saat itu juga Sultan Ageng mengembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Sultan Haji menjadi penguasa di kerajaan Banten. Namun tiba-tiba Yusuf dan Nima datang. Yusuf menembak mati Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji pun mati dengan darah di sekujur tubuhnya. Sejak kejadian itu, kerajaan Banten menjadi amat buruk. Rakyat menderita penyiksaan, sewatan yang besar, dan penjajahan lainnya dari pihak VOC yang memberatkan bagi penduduk. Hanya berawal dari iri dengki dan kesalahpahaman bisa berakibat fatal seperti ini. Amanat dan cinta ini kita tidak boleh langsung mempercayai orang yang baru kita kenal, agar tidak timbul fitnah seperti apa yang dilakukan Sultan Putra Gusti. Dan kita juga harus mencintai orang tua dan keluarga kita dengan tulus.